Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Nurul Fitri di channel Segitiga Pascal. Oke, hari ini yang akan kita bahas yaitu soal-soal tentang peluang. Langsung aja untuk soal yang pertama. Ada dua buah dadu dilempar bersamaan. Banyaknya kejadian munculnya mata dadu berjumlah 9 adalah berapa? Nah, berarti kalau kita mau nyari banyaknya kejadian atau apapun ya di peluang, selalu kita cari dulu ruang sampelnya. Dari dua buah dadu berarti kita cari ruang sampelnya. Seperti biasa kita buat ruang sampelnya seperti ini. Karena ada dua buah dadu, ini sudah dibuatkan ya ruang sampel yang jadi dari dua buah dadu. Nah, karena ada dua buah dadu berarti di sini untuk dadu pertama, ini untuk dadu kedua. Kita buat ruang sampelnya, kita gabungkan antara dadu pertama dan dadu kedua. Ini satu, ini satu. Kan mata dadu itu cuma ada 6 ya. Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Kita gabungkan 1, 1. Jadi 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya sampai 6,6. Nah, itu untuk ruang sampel dari mata dadu 1 sampai 6 yang berjumlah 2. Nah, yang ditanyakan banyaknya kejadian munculnya mata dadu berjumlah 9. Berarti kita cari mana sih gabungan dari dua buah dadu ini yang kalau dijumlahkan hasilnya 9. Nah, berarti ini ya 3 sama 6, 4 sama 5, 5 sama 4, dan 6 sama 3. Nah, berarti kita tuliskan misal yang berjumlah 9 tadi kita sebut dengan kejadian A. Maka mata dadu yang berjumlah 9 itu adalah 3,6, 4,5, 5,4, dan 6,3. Nah, berarti ada berapa mata dadu yang berjumlah 9? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata kejadian A itu jumlahnya ada 4 buah. Tadi A itu kita anggap sebagai kejadian mata dadu berjumlah 9 ya. Jadi jawaban soal nomor 1 adalah 4. Kejadian mata dadu yang dua buah dadu yang dilempar bersamaan yang munculnya mata dadu berjumlah 9 adalah 4 buah, yaitu 3,6, 4,5, 5,4, dan 6,3. Nah, sekarang untuk soal nomor 2, dua buah mata uang logam dan sebuah dadu dilempar bersamaan. Tentukan anggota ruang sampelnya, banyaknya anggota ruang sampel, dan banyaknya kejadian munculnya bilangan prima pada dadu. Nah, berarti ini ada 3 buah benda ya, 2 uang dan 1 dadu. Nah, cara membuat ruang sampel dari 3 buah benda kita buat satu-satu. Nah, karena ada uang dan dadu, kita buat satu-satu dulu. Kita buat uang dan uang dulu. Seperti biasa kita buat tabel. Uang itu kan kemungkinannya cuma ada 2 ya, ada angka dan gambar. Karena ada 2 berarti ini untuk koin yang pertama, ini koin yang kedua. Nah, kita cari kemungkinannya. Berarti di sini A sama A kita gabungkan, ini A dan G, ini G dan A, kemudian G dan G. Nah, jadi untuk ruang sampel uang dan uang itu adanya A, G, G, A, dan G, G, atau ada 4 buah. Nah, terus dari sini baru kita gabungkan dengan dadu. Nah, ini ya sudah dibuatkan ruang sampelnya. Nah, ini untuk hasil dari yang ini A, G, G, A, dan G, G. Ini untuk dadunya. Kita gabungkan sama seperti yang tadi 2 buah dadu. Berarti di sini 1, A, 1, A, G, dan seterusnya sampai 6, G. Nah, yang ditanya itu kan yang pertama anggota ruang sampel. Ya berarti ini. Ini adalah jawaban yang A. Anggota ruang sampelnya, anggota ruang sampel dari 2 buah uang dan 1 buah dadu. Nah, untuk yang B-nya, ini yang A-nya sudah terjawab ya. Nah, untuk yang B-nya
banyaknya anggota ruang sampel. Coba kita tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Toh bisa kita kalikan 4 dikali 6. Anggota ruang sampelnya, ingat ruang sampel itu simbolnya S, berarti NS-nya ada 24. Kemudian pertanyaan yang C, banyaknya kejadian munculnya bilangan prima pada dadu. Banyaknya kejadian munculnya bilangan prima pada dadu. Anggap kejadian tersebut adalah A. Berarti kita mencari jumlah kejadian si A. Si A itu yang bilangan prima. Berarti cari di sini yang dadunya itu bilangan prima. Ingat, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Tapi 1 bukan prima. Jadi yang prima itu 2, 3, dan 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ternyata ada 12 buah. Nah, itu tadi masih seputar kejadian ya. Sekarang kita ke soal nomor 3. Tentukan peluang seorang ibu mempunyai 3 anak dengan paling sedikit 1 anak laki-laki. Jadi peluang si ibu punya 3 anak, paling sedikit harus 1 laki-laki. Berarti nggak boleh kalau di antara ketiga anak tersebut nggak ada yang laki-lakinya. Nah, untuk mencari peluang seperti biasa, kita cari dulu ruang sampelnya. Berarti kita cari dulu ruang sampelnya S. Kemungkinan itu karena ada 3 anak kan, berarti bisa jadi laki-laki semua. Kemudian laki-laki perempuan, bisa juga laki-laki perempuan laki-laki, kemudian bisa juga perempuan laki-laki, perempuan laki-laki laki-laki, dan laki-laki perempuan. Nah, ini ruang sampelnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8 ruang sampel atau 8 kemungkinan. Nah, yang ditanyakan si salah satu anaknya itu minimal harus laki-laki. Anggaplah itu adalah kejadian A. Berarti kalau minimal 1 orang laki-laki, kemungkinan mana aja? Kalau minimal 1 orang laki-laki, berarti kan karena yang ditanyanya peluang paling sedikit 1 anak laki-laki, berarti lebih dari 1 anak boleh kan? Nah, kita cari yang paling sedikitnya 1 anak laki-laki. Nih, 1, 2, 3. Nah, ini kalau nggak ada laki-lakinya berarti ini nggak boleh. 4, 5, 6, 7. Berarti ini ya paling sedikit 1 anak laki-laki itu ini. Kemudian PPP itu nggak masuk karena nggak ada laki-lakinya sama sekali. Kemudian PLP, dan yang terakhir LPP. Nah, ternyata jumlahnya ada 7. Jadi peluang dari kejadian A adalah NA. Ingat ya, rumus peluang dibagi NS. NA-nya 7/8. Nah, ini peluangnya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 4 tentang frekuensi relatif. Frekuensi relatif munculnya kualitas lampu LED dalam kondisi baik adalah 0,4. Berapa kali percobaan yang dilakukan untuk mendapatkan lampu kualitas baik tersebut jika lampu berkondisi baik muncul sebanyak 12 kali. Nah, ini ingat frekuensi relatif ya, ada rumusnya ya. Berarti di sini yang diketahuinya untuk soal nomor 4 itu frekuensi relatifnya dari sebuah kejadian tadi yang LED kondisi baik itu adalah 0,4. Kemudian katanya
K-nya 12 kali karena kejadian munculnya lampu kualitas baik tersebut 12 kali. Yang ditanyakan berapa kali percobaan untuk mengecek keseluruhan lampu yang ada, berarti N. Nah, ingat rumus frekuensi relatif itu kalau kita mau buat segitiga rumus ini ya. Maka karena kita mau nyari N sama dengan K dibagi frekuensi relatif dari kejadian tersebut. K-nya tadi kan 12 ya, dibagi 0,4 itu adalah 30 kali. Ternyata percobaannya adalah 30 kali untuk menghasilkan frekuensi relatif untuk menghasilkan frekuensi relatif 0,4. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Dari seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya kartu hitam, peluang terambilnya kartu jack, dan peluang terambilnya kartu bukan hati. Nah, kalau kita lagi belajar peluang, wajib dan harus hukumnya kalian hafal mengenai kartu bridge ini isinya apa aja sih. Yang warna merah itu apa sih, jumlah semua kartunya itu ada berapa sih. Diingatkan lagi ya, jumlah kartu bridge itu ada 52 lembar dengan masing-masing dari 52 lembar itu dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kartu hati berwarna merah ada 13, kartu wajik berwarna merah juga ada 13 atau diamond, terus daun hitam itu 13 dan keriting hitam juga ada 13. Jadi jumlahnya semuanya ada 52 lembar. Untuk joker itu nggak dimasukin ya. Nah, susunannya juga As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King. Nah, ada 13. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Katanya peluang terambilnya kartu hitam. Tadi ingat ya, ruang sampelnya itu, jumlah ruang sampelnya itu kan ada 52. Karena jumlah seluruh kartunya itu ada 52. Berarti di sini NS-nya itu ada 52. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, peluang terambilnya kartu hitam. Kartu hitam itu ada berapa? Ingat tadi, kartu hitam itu ada 2 kelompok. Ada daun hitam dan keriting hitam. Masing-masing ada 13. Berarti di sini anggaplah itu kejadian A ya. Terambilnya kartu hitam itu. Berarti NA itu ada 26. Karena daun hitam 13, keriting hitam 13. Sehingga peluang dari kejadian A adalah NA dibagi NS. NA-nya 26, NS-nya 52. Kita perkecil jadi 1/2. Nah, sekarang yang B. Yang B itu peluang terambilnya kartu jack. Dari semua kelompok kartu, mau warna merah ataupun hitam, kartu jack itu ada. Berarti kartu jacknya ada 4. Karena soal cuma minta kartu jack aja, tidak menjelaskan kartu jack hitam atau kartu jack warna merah. Nah, anggap kartu jack itu kejadian B. Berarti banyaknya kejadian B itu ada 4. Karena jack merah hati, jack merah wajik, jack daun hitam, dan jack keriting hitam. Jadi peluang kejadian B-nya adalah NB per NS. Selalu peluang itu peluang kejadian yang dicari per ruang sampel. Berarti 4/52. Atau ketika kita perkecil jadi 1/13. Yang C-nya peluang terambilnya kartu bukan hati. Berarti bukan hati. Kita harus cari tahu dulu kartu yang bukan hati itu ada berapa. Hati itu kan ada 4. Nah, hati itu kan tadi kelompok hati ada 13 ya. Berarti yang bukan hati sisanya yaitu 13 kali 3 atau 39 buah. Maka anggaplah itu kejadian C. Berarti NC adalah 13. Maka peluang kejadian C adalah NC dibagi NS. NC-nya itu
ini bukan 13 ya, NC-nya itu tadi 39, berarti 39 dibagi 52, kita perkecil menjadi 3/4. Nah, sekarang masuk soal nomor terakhir. Satu buah uang logam yang dilemparkan ke udara sebanyak 30 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya pada sisi angka. Nah, ini yang ditanyakan frekuensi harapannya ya. Jadi harapan pada peluang atau kemungkinan yang akan terjadi. Kalau tadi frekuensi relatif, kalau ini frekuensi harapan. Frekuensi relatif itu sebetulnya sama-sama mencari peluang. Kalau frekuensi harapan berarti harapan dari sebuah kejadian atau harapan pada peluang yang akan terjadi. Nah, di sini yang diketahuinya N-nya karena sebanyak 30 kali, percobaannya berarti N-nya 30 kali. Kemudian peluang pada sisi angka. Ingat, kalau ada uang logam yang dilemparkan, kemungkinannya itu angka setengah, gambar setengah, maka peluang angka itu adalah 1/2. Kenapa 1/2? Karena kan ruang sampelnya itu cuma ada 2, angka sama gambar. Nah, peluang munculnya angka yaitu 1, angkanya ini ruang sampelnya ada 2. Nah, yang ditanya frekuensi harapan. Nah, tinggal langsung jawab. Rumus frekuensi harapan itu adalah peluang suatu kejadian, karena ini kejadian A, maka peluang A dikali dengan N atau dikali berapa kali percobaannya. Berarti setengah dikali 30 sama dengan 15 kali. Nah, itulah contoh-contoh soal tentang peluang. 6 buah soal ya tadi dibahas. Jadi pada dasarnya peluang itu memperkirakan sebuah kejadian yang akan terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.